Wuyu, tempat tertinggi di negeri Tianwu. Angin hitam menderu kencang, dan langit terkoyak dengan luka yang sangat besar. Itu sangat ganas dan menakutkan. Itu mengisi celah-celah hitam, seperti binatang buas yang tak kenal lelah, melahap semua yang bisa ditelannya. Ini adalah salah satu dari 7 kawasan terlarang di benua Tianwu, yang terletak di lembah kematian wilayah Wu. Di lembah kematian, badai kehampaan yang dahsyat mengamuk sepanjang tahun dan tidak pernah berhenti. Ia telah melahap ribuan nyawa orang kuat selama puluhan ribu tahun. Ibarat penggiling daging, mencekik semua kehidupan yang masuk ke dalamnya. Hanya ada sedikit orang di sini. Bahkan orang kuat yang paling percaya diri pun tidak akan datang ke sini. Badai kehampaan yang luas sudah cukup untuk merobek pembangkit tenaga listrik Kaisar 9 Surga menjadi berkeping-keping dengan mudah. Kenapa, Sang Guan Xier? Feng Xiaoyu, kenapa kamu mengkhianatiku? Qin Chen, berlumuran darah, berdiri di tebing di depan lembah kematian. Dia memandang pria dan wanita di depannya dengan marah, mata dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya, hati dan rasa sakit seperti pisau. Qin Chen, legenda benua Tianwu adalah apoteker kelas 9, Master Pembuluh Darah Kekaisaran peringkat 8 dan Kaisar Wu Kaisar peringkat 8. Dia telah menjadi seorang yatim piatu sejak dia masih kecil. Dia kehilangan denyut nadinya dan tidak bisa berlatih. Tapi dia dilahirkan untuk mematahkan belenggu ini. Mulai dari ahli darah, dia mengubah hidupnya melawan surga. Dengan kekuatan darah sisa, dia memanjat ke puncak gunung. Dia berjalan keluar dari jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi orang pertama dalam sejarah. Pada usia 26, Qin Chen pergi ke Gunung Tianzhen sendirian. Setelah 49 hari berjalan melalui susunan 9 langkah 9981, Qin Chen menjadi satu-satunya penguasa formasi yang telah melewati Gunung Tianzhen selama ribuan tahun. Pada usia 28 tahun, ia berhasil menembus Master Kekaisaran Pemurnian Obat tingkat 9 dan menjabat sebagai Penatua Kehormatan Aula Apoteker di daratan Tiongkok. Pada usia 30 tahun, ia terkenal di daratan Tiongkok atas prestasinya dalam 8 tingkat Master Pembuluh Darah, dan bahkan terpilih 10 besar Master Pembuluh Darah di Menara Darah. Menjadi legenda tertinggi di daratan, ia memiliki kecantikan bernama Sang Guan Xier yang dikenal sebagai kecantikan di daratan Tiongkok. Dalam 10 tahun terakhir, Qin Chen mengabdikan seluruh hidup dan matinya untuk membuat budidaya Sang Guan Xier berkembang pesat. Ia menjadi Kaisar Jiu Tianwu dan mencapai kisah bagus di daratan Tiongkok. Dia memiliki saudara laki-laki bernama Feng Xiaoyu. Dalam 10 tahun terakhir, Qin Chen mencurahkan seluruh energinya untuk membantunya membangun kerajaan Xuanyuan yang terkenal. Namun saat dia membantu Hongyan dan orang kepercayaannya berdiri di puncak daratan, mereka justru mengkhianatinya bersama. Hari itu, dalam tidurnya, Sang Guan Xier tiba-tiba menikam tubuh Qin Chen dengan tentara kaisar yang dimurnikannya. Di saat yang sama, Feng Xiaoyu, yang telah lama menunggu, langsung masuk ke istananya dan melakukan gerakan yang kuat. Qin Chen tertangkap basah dan terluka parah. Dia keluar dari istana sepanjang jalan dan melarikan diri selama 3 hari 3 malam. Namun pada akhirnya, mereka dikejar sampai mati di jurang. Pada saat ini, Qin Chen sudah kelelahan. Meridiannya rusak, dan dia sekarat. Dia tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Namun dia tidak mengerti mengapa kedua pria yang dia anggap paling intim itu harus bergandengan tangan untuk mengkhianatinya. Mengapa? Sang Guan Xier yang cantik, seperti peri dalam lukisan, tersenyum dan bersandar di pelukan Feng Xiaoyu ketika Qin Chen tidak mau bertanya. Tangan besar Feng Xiaoyu langsung menyentuh pinggang Sang Guan Xier. Mata Qin Chen melebar dan wajahnya menunjukkan warna yang luar biasa. Di bawah keterkejutan pikirannya, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan mendesis, "Kalian berdua tiba-tiba." Sang Guan Xier mencibir dan menatap Qin Chen dengan sedih. Dia berkata sambil mencibir, "Sebelum aku mengenalmu, aku telah jatuh cinta pada Xiaoyu. Alasan kenapa aku bersamamu adalah untuk memanfaatkanmu. Apakah kamu pikir aku benar-benar menyukaimu?" "Haha, salah." Sang Guan Xier memandang Qin Chen dengan getir. "Setiap kali aku bersamamu, aku merasa jijik. Kalau bukan karena kamu bisa membawa manfaat bagiku dan Xiaoyu, aku terlalu malas untuk menyerah bersamamu."
Dalam 10 tahun terakhir, setiap gerakanmu telah sesuai dengan rencana Xiaoyu dan aku. Selama bertahun-tahun, kamu terobsesi dengan praktik dan pemurnian pengobatan. Kamu sering tutup mulut dan memberiku banyak kesempatan untuk bergaul dengan Xiaoyu. Kami sudah lama sepakat bahwa ketika kami menjadi kaisar 9 hari, kamu akan mati. Akhirnya, dengan bantuanmu, aku menjadi kaisar 9 hari, dan Xiaoyu mendirikan kekaisaran Xuanyuan. Kami akhirnya bisa bersama secara terbuka dan jujur. Itulah alasannya. Sang Guanxier tertawa. Tawa itu penuh dengan kesombongan, kebencian, dan ketidakpedulian yang nakal. Dan Qin Chen tahu bahwa Sang Guanxier yang lembut dan berbudi luhur sangat berbeda. Wajah Qin Chen seperti abu. 10 tahun kemudian, wanita itu sangat berhati-hati agar bisa dekat dengannya. Tertawalah pada diri sendiri, tapi jangan merasa hanya tahu bayaran yang ikhlas. Namun tak disangka, tes 10 tahun ini, yang asli hanyalah penipuan. Hati Qin Chen seperti 1000 anak panah menembus jantungnya. Terlebih lagi, benci. Wajah familiar itu, saat ini begitu aneh. Bahkan wajah cantiknya pun menjadi jelek. Adik yang baik, sekarang kamu tahu mengapa mulut Feng Xiaoyu terangkat dan senyumannya berbahaya. Untuk mencapai tujuan ini, aku telah bertahan selama 10 tahun. Dan aku tidak akan ragu untuk menyerahkan wanitaku kepadamu. Setiap kali aku melihatmu dan dia berlama-lama, aku bersumpah ketika waktunya sudah tiba, aku akan membunuh kamu dan membuatmu kehilangan segalanya. Kekayaan, status, dan wanitamu semuanya milikku. Untungnya, semuanya sudah berakhir. Mata Feng Xiaoyu penuh dengan pembunuhan telanjang. Dia menatap gelang penyimpanan di pergelangan tangan kanan Qin Chen, menunjukkan ekspresi serakah. Dia berkata sambil tersenyum bangga, "Jangan khawatir. Saat kamu mati, aku akan menerima semua yang kamu miliki, terutama barang-barang yang kamu dapatkan di tanah terlarang, dan wanitamu." Senyum jahat Win Xiaoyuyin, tangan ramping, langsung menyentuh pantat kaya Sang Guanxier. Sepasang pria dan wanita ini, lalu di depan Qin Chen, terkikik. Mata Qin Chen dingin dan senyuman sedih. Kedua orang yang dianggap sebagai kerabat dekat itu telah menipunya sepanjang waktu dan melahap seluruh hidupnya dalam pengasingannya. Namun, dia tidak menyadarinya. Begitulah akhirnya, Qin Chen tertawa. Dia menertawakan pria dan wanita anjing itu. Tercela. Tertawalah pada dirimu sendiri, idiot bodoh. Tertawa dan tertawa. 2 garis darah dan air mata mengalir dari sudut matanya. Dia berdiri perlahan. Matanya penuh kebencian dan menatap 2 orang di depannya. Tidak ada kesedihan yang lebih besar dari kematian. Dia benci jika dia punya kesempatan. Dia akan saling membunuh. Tetapi, tidak ada kemungkinan. Qin Chen melihat celah kekerasan di belakangnya. Di mata sepasang anjing pria dan wanita, dia melompat dan ditelan oleh celah kehampaan yang tak ada habisnya. Sebelum dia meninggal, mata Qin Chen dingin dan mulutnya mencibir. Ingin barang-barangnya. Kehidupan selanjutnya. Angin bertiup dan kekosongan pecah. Di atas tebing, hanya deru angin Xiaoyu dan Sang Guanxier yang bergema dalam waktu lama. Tanah Tianwu. Negara bagian Qi. Istana Dingwu. Sang Guanxier. Feng Xiaoyu. Aku benci kalian. Seorang pria muda tiba-tiba terbangun dari tempat tidur berlapis emas dan duduk dengan marah. Matanya lebar dan matanya seperti bintang dingin, yang darinya ia memancarkan cahaya kebencian yang tak terlupakan dan bercucuran keringat dingin. Di atas tempat tidur, pemuda itu mengepalkan tangannya erat-erat dan membiarkan kukunya masuk jauh ke dalam telapak tangannya. Namun dia tidak merasakan sakitnya. Untuk waktu yang lama, dia kembali sadar, menatap tempat tidur antik dan atap di depannya, dan terdiam. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sudah mati? Rasa sakit yang kuat tiba-tiba datang dari pikiran Qin Chen, sehingga dia meraung kesakitan. Seiring dengan rasa sakit itu, muncullah kenangan baru. Aku terlahir kembali. Segera, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya dan memahami apa yang telah terjadi. Meskipun dia adalah kekuatan tertinggi di daratan, dia tidak bisa dipercaya saat ini. Dalam kenangan, sekarang, sudah 2516 tahun sejak kalender Wusen,
300 tahun telah berlalu sejak dia terjatuh di kehidupan sebelumnya. 300 tahun telah menyaksikan perubahan besar. Dulunya Kekaisaran Xuanyuan, di bawah perkembangan Feng Xiaoyu, menjadi dinasti kekaisaran pertama di daratan, yang terkenal di seluruh dunia. Namun, mantan Sangguan Sier mendirikan istana berkabut dan mulai disebut Permaisuri Lingbo, menikmati kekaguman ratusan juta orang. Dengan obat ajaib yang ditinggalkan oleh Qin Chen, mereka telah menjadi eksistensi tertinggi di daratan. Ketika mereka datang ke dunia dan menginjakkan kaki mereka, seluruh benua akan berguncang 3 kali. Qin Chen, bagaimanapun, dilahirkan kembali di negara terpencil di daratan. Tuhan biarkan aku menjalani hidup lagi. Sangguan Sier dan Feng Xiaoyu, tunggu. Aku Qin Chen telah kembali, dan mimpi burukmu akan datang. Suatu hari, aku Qin Chen secara pribadi akan menginjakkan kaki di area perang dan memulihkan semua hal-hal. Qin Chen mengepalkan tinjunya dan bersumpah demi surga di ruangan sederhana dan mulia ini. Niat membunuh yang kuat berubah menjadi angin puyuh yang tak terlihat di seluruh ruangan untuk waktu yang lama. Debunak, tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang wanita cantik berjubah bersih dan jepit rambut masuk dengan cemas. Melihat Qin Chen terbangun di tempat tidur, matanya yang cemas tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Bagus, Chener, kamu akhirnya bangun. Ibuku khawatir. Dengan air mata di bulu matanya yang panjang, wanita cantik itu memeluk Qin Chen dan mulai menangis. Namun dalam tangisannya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Pelukan hangat membungkus Qin Chen, yang membuatnya terbangun. Dia penuh kebencian di dalam hatinya, dan entah bagaimana menimbulkan sedikit kehangatan. Wanita cantik bernama Qin Yueqi adalah putri Raja Wu dari Qi dan ibu dari Qin Chen. Pemilik asli tubuh ini juga disebut Qin Chen, karena dia berkelahi dengan orang-orang di Universitas Tianxing Wangdu. Akibatnya, dia terjatuh ke dalam platform pertempuran. Kepalanya pecah, dan koma selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, dia secara tidak sengaja ditempati oleh jiwa Qin Chen 300 tahun yang lalu dan merasuki jiwa kedua. Chener, kamu koma selama 3 hari 3 malam. Kamu telah menakuti ibumu sampai mati. Di masa depan, ibumu tidak akan membiarkanmu bertindak gegabah. Apakah kamu mendengarku? Jika kamu tidak di sini, bagaimana ibumu bisa hidup sendirian? Wanita cantik itu membelai pipi tipis Qin Chen, dan matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Melihat wanita cantik itu, jiwa Qin Chen tergerak oleh perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Chen di kehidupan sebelumnya hanyalah seorang yatim piatu. Dia tidak menyangka bahwa Tuhan akan membiarkan dia menjalani hidup utuh lagi, dan memberinya seorang ibu. Dalam ingatan asli tubuh ini, ibunya Qin Yueqi sangat baik padanya. Dia bisa digambarkan sebagai orang yang teliti. Perasaan antara ibu dan anak sangat harmonis. Setelah kelahiran kembali Qin Chen, jiwa menyatu dengan jiwa tubuh asli, dan secara alami memiliki semua emosi dari tubuh asli. Melihat wanita cantik yang khawatir dan menangis di depannya, Qin Chen merasakan ledakan kegembiraan di dalam hatinya, dan berseru, "Ibu, anak itu tidak akan gegabah lagi, sehingga ibunya akan mengkhawatirkannya." Petik 2. Setelah mengatakan ini, Qin Chen merasa seolah-olah dia telah meletakkan batu di hatinya. Jiwanya rileks untuk sementara waktu, dan jejak perbudakan yang tersisa pada awalnya menghilang sepenuhnya. Qin Chen tahu bahwa ini adalah kesadaran asli Qin Chen. Setelah mengetahui idenya, ide itu hilang sama sekali. Mulai sekarang, hanya Qin yang memiliki kesadaran.